Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ilal mu'allif hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Summa minal ulama'i, summa mengkonuli minal ulama'i saking ulama, summa minal ulama'i kemudian dari ulama, man jama'a utawi wong kang ngumpulake sapa man jama'a adapun orang yang mengumpulkan arba'ina al-arba'ina ing 40 hadis. Volumenya dikecilin, yang volume sebelah pojok sini kok banter volume. Nah itu pinggir ya sudah. Fi usuluddin ing dalam perkara pokoke agama. Kalau dibaca usuluddin itu artinya ing dalam usuluddin, ya, di dalam usuluddin. Kalau dibaca fi usuluddin berarti di dalam pokoknya agama, di dalam pokok agama. Ya, usul kan pokok. Ya. Jadi kalau usuli itu diartikan di dalam pokok agama. Tapi kalau dibaca usuluddin fi usuluddin ini berarti di dalam usuluddin, tidak diartikan gitu caranya. Kenapa dibaca di sini tulisannya fi usuluddin? Oh, berarti di dalam usuluddin. Ada ulama yang mengumpulkan 40 hadis dalam cabang ilmu usuluddin, itu maksudnya. Ya, usuluddin itu apa? Pokoknya agama, asas agama. Wa ba'duhum lan sa'waneh ulama dan sebagian ulama fil furu'i ngumpulake pira-pira pang-pangane agama, dan sebagian ulama itu mengumpulkan fil furu'i di dalam cabang-cabang agama. Jadi ada yang mengumpulkan di usuluddin pokok agama, ada juga yang mengumpulkan 40 hadis masalah cabang beragama. Apa bedanya usul dengan cabang? Kalau usul itu adalah pokok, kalau kita bayangkan, kita gambarkan pohon, sampean bayangkan pohon. Usul itu akar, ya. Usul itu akar. Kemudian furu' itu apa? Furu' itu yang berdiri di atas akar. Siapa itu? Batang, tangkai, dahan, itu semua furu', ya. Tapi usulnya itu apa? Usul itu akarnya. Jadi perkara usuluddin itu perkara akarnya agama, pokoknya agama. Kemudian perkara furu', perkara cabang itu cabangnya agama. Kalau kita gambarkan pohon, tangkainya itu furu'. Wa ba'duhum
lan sakwedeh ulama dan sebagian ulama fil jihadi ngumpulake ing dalam perkara perang, dan sebagian ulama mengumpulkan di dalam perkara jihad, perkara perang. Jadi ada 40 hadis temanya perang. Ini semangatnya ulama itu luar biasa. Karena apa? Kemarin apa? Siapa yang menghafalkan 40 hadis akan dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama orang-orang faqih dan alim. Akhirnya karena banyak sekali hadis keutamaannya, dibangkitkan bersama orang alim, kemudian ada mendapatkan syafaat Rasul, ulama kemudian semangat mengumpulkan 40 hadis. Ada masalah usuluddin, ada yang mengumpulkan dalam masalah cabang, ada yang mengumpulkan dalam masalah jihad. Wa ba'duhum lan sakwoneh ulama dan sebagian ulama mengumpulkan fil zuhdi dalam perkara zuhud, di dalam perkara zuhud, mengumpulkan 40 hadis dalam masalah zuhud. Zuhud itu ya tidak terlalu mementingkan dunia, itu zuhud. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, enggak ya. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia semuanya, enggak. Zuhud itu tidak mementingkan dunia. Walaupun masih pakai mobil, kalau dia tidak mementingkan dunia, ya zuhud ya. Kita jangan kira zuhud itu sufi, para wali itu kan zuhud. Oh berarti para wali sufi itu nggak boleh naik mobil, ya enggak juga ya, enggak juga. Imam Asy-Syadzili, beliau pimpinan Thariqah Syadziliyah, dia naik mobil bagus juga. Kalau zaman Rasul itu naik ontak merah. Ontak merah itu kalau sekarang Alphard. Zaman dulu kan gak ada mobil, ontaknya ontak merah. Kalau orang sufi loh ya, pakainya ontak merah. Ini menunjukkan apa? Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa pakai mobil mewah yang bagus. Tapi semua itu tidak berada di hati, berada di tangan. Harta itu di tangan. Kalau ada yang membutuhkan kasih, ada yang membutuhkan kasih. Kata Imam Syadzili apa? Kok beliau kalau pakai pakaian bagus, kendaraan bagus, supaya orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir tahu kemana dia meminta. Jadi macak kaya, macak rapi itu supaya orang-orang melihat, oh saya kalau mau minta bantuan ke situ aja, gitu loh. Jadi banyak yang minta bantuan, kemudian beliau kasih. Nah, itu zuhud juga termasuk, ya. Bukan berarti zuhud itu kok meninggalkan dunia semuanya, enggak. Wa ba'duhum lan sa'unah ulama dan sebagian ulama fil adabi, di dalam perkara tata krama, dan sebagian ulama mengumpulkan hadis di dalam perkara adab tata krama. Wa ba'duhum lan sa'unah ulama ngumpulake fil khutbahi ing dalam perkara khutbah. Sebagian ulama mengumpulkan hadis di dalam masalah khutbah. Ada juga ya masalah khutbah 40 hadis. Wa kulluha lan utawi sekabehane perkara kang den sebut iku maqasidu, iku pira-pira maksud as-shalihatun kang bagus, radhiyallahu an qasidiha, muga-muga ridho sapa Allah an qasidiha saking wong kang padha nuju maksud. Jadi semua itu dikarang untuk niat yang bagus, niat yang soleh, yang benar. Mereka mengumpulkan 40 hadis dalam cabang-cabang yang tadi itu bukan pengen tenar kayak sekarang, bukan pengen viral, bukan. Ya, bukan pengen dapat popularitas, dapat harta kekayaan, enggak. Tapi mereka semua para ulama mengumpulkan 40 hadis sesuai cabangnya, itu hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Waqad ra'aitu lan temen ra'aitu wis nemuake sapa ingsun jam'a arba'ina ikumpulake 40 hadis ahammu ing luwih penting. Waqad ra'aitu jam'a arba'ina dan saya telah menemukan orang yang mengumpulkan 40 hadis ahammu lebih penting min hadza kullihi ketimbang tujuan kang kesebut min hadhi ketimbang tujuan kang kesebut iki kullihi sekabehane hadza dari semua yang kesebut ini ada yang lebih bagus, ada yang lebih penting daripada 40 hadis yang sudah dikumpulkan ini. Apa? Wahiyalan utawi arba'in hadis dan adapun 40 hadis kang den kumpulake yang dikumpulkan yang lebih bagus itu apa dari 40 hadis yang dikumpulkan ulama-ulama itu? Iku arba'una hadisan 40 apa hadisan hadise apa 40 hadis ya 40 hadis yang mana mustamilatun kang mengku ala jami'i zalika ingatase sekabehane tujuan kang tersebut. 40 hadis mana yang paling bagus, yang paling penting adalah 40 hadis mustamilatun yang mencakup ala jami'i dzalik atas semua perkara itu. Jadi 40 hadis mencakup usuluddin, furu', jihad, zuhud, adab, khutbah dan lain-lain. 40 tapi semuanya masuk. Wa kullu hadisin lan utawi saben-saben hadis minha kang tetap saking arba'in hadis iku qaidatun kaidah azimatun kang agung. Wa kullu hadisin dan setiap hadis minha dari 40 hadis itu qaidatun azimatun terdapat kaidah yang agung, yang tinggi. Min kang tetap saking qawaidid pira-pira qaidahe agama dari beberapa kaidah agama. Qad wasafahu kang temen nyipate ing siji-sijine hadis sapa al ulama. Qad wasafahul ulama'u sungguh telah mensifati siapa ulama bi anna kelawan setuhune madarul islami mubenge Islam iku alaihi tetap ing atase hadis bi anna madarul islami alaihi karena sesungguhnya madar itu tempat. Madar itu muter apa? Kalau Ka'bah diputerin, Ka'bah itu madar. Apa namanya? Di sini mubengi Islam. Tempat ya itu kembalinya Islam. Tempat tujuannya Islam itu madar. Ya, madar kita yang Nabi Muhammad. Semua orang Islam akan tertuju kepada Nabi Muhammad, maka madar. Ya. Au nisfal islami utawa separone Islam. Au sulusahu utawa sepertelune Islam. Au nahwa zalika utawa sepadane mengkono-mengkono Islam. Ya, atau setengahnya Islam, atau sepertiganya Islam, atau ya yang sepadan, yang seperti dengan hal itu. Jadi kumpulan hadis 40 yang mencakup semuanya, ya, semuanya ada di situ. Itu madarul Islam. Maksudnya semua hadis, tema-tema hadis ada di 40 ini yang bagus.
Kalau nggak bisa, ya setengah dari agama ada di 40 hadis. Nggak bisa, ya sepertiga dari agama ada di 40 hadis. Gitu. Ini yang bagus. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Ini ada yang mengatakan begitu. Kan Arba'in An-Nawawi ini juga sama. Ya, banyak mengumpulkan hadis bukan dalam satu tema, banyak tema. Summal tazim mongko nuli tetepe ingsun fil arba'ina ing dalam 40 hadis antakuna yanto ono hadhil arba'in iku sahihatan kang sahih. Maka summal tazim kemudian menetapkan siapa saya fil arba'in, ini Imam Nawawi ya, di dalam 40 hadis antakuna sahihatan, menjadikan 40 hadis ini sahih. Jadi 40 hadis di sini sahih, bisa dibuktikan ya, bisa dicek, bisa dibuktikan kesahihan hadis ini. Jadi kalau hadis sahih itu bisa dibuktikan ya. Ya semua hadis lah, semua hadis itu bisa dibuktikan apakah dia masuk kategori sahih, hasan atau dhaif ya. Bisa dicek. Wa mu'dhamuha lan utawi akeh-akeh arba'in hadhil arba'in, wa mu'dhamuha lan utawi akeh-akeh hadhil arba'in, dan banyak-banyaknya 40 hadis ini fi sahihayil Bukhari wa Muslim, ing dalam kitab Sahih Bukhari lan Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi hadis yang ada di sini 40 hadis ini paling banyak ngambil dari Bukhari Muslim, dan kita tahu Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kitab hadisnya dua-duanya sahih, jadi diakui oleh seluruh dunia. Wa azkuruha lan tutur sapa ingsun ing hadhil arba'in, dan saya menuturkan 40 hadis ini mahzufatan, hale mahzufatan kebuang, mahzufatal asanidi hale kebuang piro-piro sanadin. Dan saya mengatakan 40 hadis ini ya, saya menjadikan 40 hadis ini dibuang sanadnya. Jadi nggak ada an siapa ya. An Ibnu Syihab Az-Zuhri misalnya, kemudian an Abu Hurairah an Nabi, itu dibuang. An-annya dibuang ya. Kalau kalian nanti naik setelah ini misalnya di Sama'il itu an-nya ditulis semua gitu. An. Kalau Atibian, nanti kita ngaji Tibian juga, itu dibuang juga, masih dibuang itu sanadnya. Ya an-nya itu dibuang. Tapi kalau Sama'il nggak dibuang, ada an-nya itu ada. Termasuk Sahih Bukhari Muslim itu ya nggak dibuang, an-nya lengkap semua. Ini dibuang. Nanti kita ketemuan nggak ada an, cuma satu paling, an siapa udah. Qala Rasul, an siapa qala Rasul, gitu aja. Berarti apa? Sanadnya dibuang. Untuk apa? Liyashula hifdzuha, krono gampang hifdzuha, apa ngafalake hadhil arba'in, supaya gampang menghafalkannya. Dibuang sanadnya biar apa? Biar gampang ngafal 40 hadis ini. Karena fungsinya kitab ini dibuat itu untuk dihafal juga. Ya, kitab ini beliau nulis untuk dihafal sebenarnya, karena tipis cuma 40. Kalau naik Tibian karangan beliau juga enggak, karena banyak. Sama'il karangan beliau juga, bukan Sama'il Imam Tirmidzi, beda ya. Kemudian banyak lagi yang Imam Nawawi mengarang kitab-kitab hadis ya, yang tebal nggak ada disuruh ngapal, tapi kitab Arba'in ini disuruh ngapal sama beliau. Kalau kita ngalap berkah Imam Nawawi ya, kita ngapal Arba'in. Tapi nanti saja. Ba'da an takuna hafidhan salasuna juz'an. Setelah kalian hafal 30 juz, silakan dihafalkan
hadis-hadis ini penting ya. Jadi Quran hafal, hadis minimal 40 hafal. Summa wa ya'ummu lan sumerembah apa alintifa'u ngalap manfaat, wa ya'ummu dan menyebar luas apa al-intifa' kemanfaatan biha kelawan arba'in hadis, dengan 40 hadis ini, menyebarkan manfaatnya dengan kitab yang hanya 40 hadis ini. Insyaallah lamun ngersakake sapa Allah taala, insyaallah. Summa mongko nuli utbi'uha nganut burine ingsun dibabi ing hadhil arba'in fi dhabti khafiyi ing dalam mertelaake khafi samar-samare al-fadhiha pira-pira lafaz hadhil arba'in. Kemudian utbi'uha, saya menyertakan ya, saya menyertakan dibabin di dalam bab fi dhabtin khafi, menjelaskan kata-kata yang samar fi dhabti khafi al-fadhiha, lafaz-lafaz yang samar. Beliau menjelaskan lafaz-lafaz yang samar setelah temanya. Jadi ada beliau kadang setelah hadis di bawahnya dijelasin kata-kata yang samar. Ini ada sebagian di Arba'in Nawawi ini. Wayang bagilan prayugo dan seyogyanya kalau bahasa Indonesia. Likulli raghibin marang saben-saben wong kang demen, likulli raghibin kepada orang-orang yang suka fil akhirati ing dalam akhirat, suka di dalam akhirat, mencari kehidupan akhirat. Apa an ya'rifa yento ngaweruhi sapa man, hendaknya mengetahui siapa man, hadhil ahadits iki pira-pira hadis, hadhil ahadits hadis-hadis ini. Kalau dia itu cinta akhirat, pengen akhiratnya bagus, maka dia seyogyanya tahu 40 hadis ini. 5 krono barang kang Islam alat mengku ing hadhil arba'in, karena mencakup ya, di dalam 40 hadis ini alaihi minal muhimmati, alaihi ngatasema minal muhimmati bayane piro-piro masalah kang penting. Karena mencakup di 40 hadis ini apa minal muhimmati, penjelasan daripada masalah-masalah penting. Jadi min di sini min bayan, minnya artinya bukan saking tapi bayan, penjelasan. Ya. Penjelasan dari beberapa masalah penting. Wahtawat lan mengku alaihi ing atasema minat tanbihi bayane ngilingake, wahtawa dan mencakup alaihi di dalam 40 hadis ini minat tanbihi, keterangan akan peringatan ya. Minat tanbihi bayan peringatan ya. Bayan itu penjelasan dari peringatan-peringatan. Ala jami'i ta'ati ingatase sekabehane pira-pira ta'at. Ala jami'i ta'ati atas semua ketaatan. Wa dzalika lan utawi pengiling. Wa dzalika lan utawi pengiling iku zahirun pertelo. Dan adapun pengingat itu jelas. Limat tadabburahu marang wong kang angen-angen sapa man. Limat tadabburahu bagi orang yang mentadabburinya, bagi orang yang memikirkannya, itu jelas.
Peringatan ini jelas bagi orang yang memikirkannya. Wa alalan iku tetep ingatase, wa alallahi lan iku tetep ingatase Allah. I'timadi utawi tetanggenan ingsun, dan itu tetap kepada Allah. I'timadi pegangan saya. Wa ilaihi lan iku tetep marang Allah. Tafwidi utawi pasrah sapa ingsun, dan kepada Allah tafwidi saya memasrahkan diri. Wastinadi lan sumenda sapa ingsun, wastinadi lan menyandarkan siapa saya. Walahu lan tetep kadue Allah, lan iku tetep kadue Allah alhamdu utawi puji, wa ni'matu lan nikmat, wa bihi lan iku tetep kelawan Allah at-taufiqu utawi pitulung, wal ismatu lan pangreksa. Wastinadi itu menyandarkan diri, ya saya menyandarkan diri kepada Allah. Walahul hamdu, dan hanya kepada Allah itu segala pujian, wa ni'matu dan kenikmatan, wa bihi dan tetap kepada Allah at-taufiq, ya, dari Allah, ya, dan tetap dari Allah. Apa itu at-taufiq? Taufiknya pertolongan Allah, wal ismatu dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang di sini nantinya akan mendapatkan manfaat dan keberkahan daripada kitab Arba'in Nawawi ini, dan juga mendapatkan taufik serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kemudian masuk ke bab yang pertama, bukan bab, hadis yang pertama. Itu besok kita akan memulainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.